Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Excel, tentang pembuatan tabel secara detail, pemformatan angka, serta membuat format tabel lebih menarik, serta bagaimana perataan judul. Di sini nanti juga akan dijelaskan bagaimana cara memformat, baik format mata uang, format tanggal, dan waktu, serta bagaimana memformat angka untuk digit yang banyak, termasuk untuk nomor KTP serta nomor telepon yang biasanya ada angka 0 di belakang. Mari ikuti video ini sampai akhir agar lebih paham. Membuat tabel di Excel. Pertama, tuliskan judulnya. Kemudian tuliskan sub-sub judulnya untuk tabelnya. Setelah kita menuliskan sub-sub judulnya, kemudian kita membuat tabelnya, garis tabelnya dengan disorot, kemudian tekan border, ini pilih aja all border. Ini sudah bergaris. Untuk membuat judul rata tengah, kita sorot saja semuanya seperti ini, disorot semuanya, pilih alignment, ini alignment, kemudian pada horizontal, ini alignment horizontal, pilih center across selection ini. Nah, center across selection berarti dia center atau rata tengah dari kolom A, kolom F, yang menyesuaikan lebar tabel. Untuk membuat judul lebih menarik, pakailah bold dan fontnya diperbesar. Ini font berbesar, misalnya 14. Untuk menyesuaikan lebar kolom, bisa disesuaikan terlebih dahulu, menyempitkannya dengan menarik garis vertikalnya. Berarti taruh kursor di perpotongan antara A dan B untuk kolom pertama. Ikuti langkah tersebut untuk kolom-kolom berikutnya. Untuk judul masing-masing kolom bisa kita sorot sekalian untuk merubahnya menjadi bold, tebal ya. Sorot sekalian, kita bold, kita center. Berarti dia sudah center untuk kolom tersebut. Kemudian kita menuliskan nomor dan nama barangnya. Nah, untuk penulisan nomor kita bisa mempergunakan cara yang praktis. Kita pilih angka 1, kemudian enter, 2, sorot pada angka 1 dan 2 tersebut, letakkan kursor pada ujung kanan bawah angka tersebut, drag, tarik ke bawah seperti ini, maka nomornya akan menjadi continue secara otomatis. Untuk membuat rata tengah, kita tekan center. Nah, ini berarti mudah sekali. Akan saya ulangi di sini, tak hapus, sorot nomor angka 1 dan 2, taruh kursor di pojok kanan bawah, drag, tarik ke bawah, otomatis dia continue. Sebelum kita melangkah lebih jauh, untuk pemula akan saya terangkan terlebih dahulu fungsi-fungsi mouse. Mouse terdiri dari 3 tombol utama, yaitu klik kanan, ini, klik kiri, dan roll atau scroll. Klik kanan ini digunakan untuk memunculkan menu. Misalnya saya taruh di sini, ini saya klik yang kanan, dia muncul menu. Menu ini tergantung kebutuhan. Di sini ada copy, ada paste, sortir, dan lain. Itu
klik kanan memunculkan menu, sedangkan klik yang kiri, nah yang ini, itu untuk menseleksi, misalnya menseleksi nomor, nama, harga, dan seterusnya. Di dalam klik kanan ini juga ada klik, ada double klik, dan ada drag. Klik itu berarti kita mengklik ini aja, klik. Nah, kalau double klik berarti kita menseleksi. Nah, di sini yang paling sering dilakukan adalah klik dan drag. Kalau drag pada tombol yang kiri itu menseleksi lebih dari satu. Nah, misalnya kalau saya mengeksekusi ini 1 dan 2 ini kita drag. Nah, berarti taruh di angka 1 tanpa dilepas, kemudian kita taruh di angka 2, itu namanya drag. Nah, untuk mengcopy ke bawah, ini taruh di pojok kanan bawah, kemudian kita drag. Berarti kita tekan tombol mouse yang kiri tanpa dilepas ya, kita drag ke bawah. Berarti dia mengcopy. Itulah fungsi tombol di mouse yang sangat perlu kita ketahui. Berarti klik kanan untuk memunculkan menu, klik kiri untuk mengeksekusi atau memilih, dan untuk mendrag dengan menekan lama. Sedangkan scroll ini yang tengah itu gunanya untuk menggulung, misalnya menggulung ke atas ini, serta ini menggulung ke bawah. Juga bisa untuk zoom in maupun zoom out, berarti memperbesar ataupun memperkecil. Pengoperasiannya dengan dikombinasikan dengan tombol kontrol CTRL ya, ditekan CTRL kemudian di roll ke bawah, dia memperbesar. Roll sebaliknya dia memperkecil. Itulah fungsi-fungsi mouse, dan ini penting untuk pemula. Kita lanjutkan untuk mengisi tabel. Nah, di sini kebetulan yang akan saya buat adalah contoh RAB. Untuk penulisan nama barang itu berupa teks, berarti kita langsung saja menuliskannya. Kemudian ini untuk menuliskan teks itu sangat mudah. Nah, kemudian menuliskan harga. Nah, Excel pada dasarnya adalah pengolah angka, berarti apapun yang kita tulis sebetulnya dianggap sebagai angka. Untuk menuliskan harga di sini kita langsung menuliskan angkanya tanpa ada embel-embel apapun. Misalnya pasir 600.000 ya tulis 60000, jadi tanpa ada RP, tanpa ada titik dan sebagainya. Penuliskan format angka itu nanti dengan cara diformat, berarti bukan saat penulisannya. Nah, akan saya tuliskan saja langsung. Inilah cara menuliskan angka, itu harus langsung ditulis tanpa embel-embel apapun. Nah, kemudian seandainya kita mau membentuk dalam bentuk rupiah, itu dengan cara diformat. Nah, ini di drag ya, sorot seperti ini. Kemudian pada number, klik number ini, kemudian kita pilih formatnya. Ada dua format, yaitu accounting dan asuransi dan accounting. Kalau asuransi mata uang, accounting juga mata uang. Nah, nanti akan saya bahas perbedaan antara asuransi dan accounting. Nah, untuk sekarang saya pilih accounting saja. Oke. Dengan memilih accounting, otomatis dia sudah dalam bentuk rupiah penulisan angkanya. Ini rupiah. Kemudian kita akan menuliskan satuannya.
Inilah cara menuliskan untuk satuan. Jadi jangan sekali-kali antara harga dan satuan itu digabung menjadi satu kolom maksudnya. Kadang sering menuliskan harga dan satuan itu digabung jadi satu kolom, misalnya Rp 600. Inilah penulisan di Excel yang salah. Soalnya Excel nantinya akan mau dioperasikan dengan operasi matematika. Berarti penulisannya harus angka utuh, bulat, tidak ada embel-embel lain. Kalau tulisan Rp terus tambah RIP digabung jadi satu, nanti ini tidak bisa dikalikan. Nah, berarti menuliskannya seperti ini. Seandainya dalam kolomnya antara harga satuan itu mau digabung, sebagai contoh seperti ini, harga satuan. Nah, sebagai contoh, di sini mau menulis langsung harga satuan seperti ini. Harga satuan. Walaupun satu kesatuan harga satuan ini, tapi antara angka dan satuannya harus tetap ditulis dalam kolom yang berbeda, yaitu kolom C dan kolom D, ataupun menyesuaikan. Sedangkan baris di tengah ini antara kolom dan satuan, seandainya mau menulis gabung, tinggal barisnya tidak bergaris, yaitu kita drag seperti ini ya. Terus pada border kita klik, nah, kita pilih more border nih. Yang tengah yaitu ini tidak bergaris, berarti kita hapus. Oke. Berarti antara harga dan satuan sekarang tidak bergaris. Ini akan terlihat jika di preview. Saya coba di preview. Nah, ini tidak terlihat garisnya atau tidak bergaris. Itulah cara menuliskan harga dan satuan. Nah, kemudian melangkah untuk berikutnya. Sekarang kita tinggal menuliskan jumlah dan totalnya. Jumlahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian total. Untuk menuliskan total, kita tinggal mengalihkan antara jumlah dengan harga satuannya. Nah, caranya di sini untuk mengawali operasi matematika di Excel, kita memulainya dengan menekan tanda sama dengan seperti ini. Kemudian kita arahkan dengan mouse sel pertama yang akan dikalikan, yaitu harga satuan dari pasir pasang ini. Terus tekan kali dengan menekan tanda bintang. Terus jumlah, berarti kita arahkan mouse ke jumlah. Nah, ini. Setelah selesai kita tekan enter. Nah, otomatis dia menjumlah. Untuk mengcopy ke bawah bisa dengan menekan Ctrl C, ya, bisa dengan menekan klik kanan, pilih copy. Nah, setelah itu kita drag bawahnya, berarti mengcopy ini kemana? Ke sini sampai bawah. Kalau sudah tersorot, kita tekan enter. Seandainya muncul bintang tanda pagar seperti ini, berarti kolom tersebut tidak muat untuk menuliskan angkanya, berarti kurang lebar, kita lebarkan. Nah, seperti ini. Kalau diulangi, berarti untuk mengalihkannya, kalau tadi mencoba dengan mengklik kanan seperti ini, tekan copy, bisa juga dengan menekan Ctrl C. Jadi CTRL ditekan, terus tekan C, Ctrl C seperti ini, sehingga muncul garis-garis bergerak. Nah, kita taruh di posisi bawahnya. Di sini bisa di drag seperti ini ke bawah, drag ya, berarti ditekan mouse sebelah kanan tanpa dilepas. Bisa juga dengan menekan shift ditekan, terus panah ke bawah. Ini saya menekan panah ke bawah. Berarti tinggal pilih mana yang lebih mudah. Setelah tersorot seperti ini, kita menekan enter. Otomatis dia sudah mengalihkan masing-masing. Nah, di sini untuk jumlah total misalnya, jumlah total. Nah, inilah jumlah totalnya, berarti menjumlah total ini berada di bawah.
Untuk menjumlah total, kita taruh posisi kursor di bawah angka terakhir, ini di sini. Kemudian kita klik auto sum ini. Auto sum yang berada di atas, kita klik. Dia otomatis menjumlah seluruh angka dari awal sampai akhir. Kemudian kita tekan enter. Inilah jumlahnya, yaitu sum dari F5 ini sampai F18. Itu jika mempergunakan auto sum. Nah, kelemahan auto sum itu jika dalam sebuah baris ada baris yang kosong. Saya contohkan seperti ini. Jika ada baris yang kosong seperti ini, maka dia cuma akan menjumlah segini saja. Nah, jadi yang kosong ke atas tidak ikut ke jumlah. Alternatif lain yang lebih pasti itu dengan cara menuliskan rumusnya langsung. Nah, rumus untuk penjumlahan yaitu tekan sama dengan, tulis saja sum atau sum kurung buka, terus dari awal sampai akhir, bolak-balik tidak masalah, dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah tidak masalah. Sorot semuanya seperti ini ya. Cara menyorotnya bisa dengan drag ataupun bisa dengan menekan shift. Nah, kemudian kurung tutup seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, maka dia akan terjumlah. Nah, fungsi ini sama dengan auto sum. Seperti ini sama. Nah, ini jadi auto sum jika tabelnya terisi penuh. Jika tidak terisi penuh, ada baris yang kosong, kita gunakan spasi sama dengan sum atau tulisannya sum kurung buka. Dari awal ini ditekan drag kayak gini, bisa tarik ke atas sampai pol ya, seperti ini, atau dari sini roll ke atas seperti ini, tekan shift, maaf bukan spasi tapi shift, tekan shift ditekan, terus klik. Nah, shift itu menandakan akhir tambatan, berarti dari awal ini sampai ke sini. Tinggal terserah pemakai lebih mudah pakai yang mana, pakai roll boleh, pakai shift boleh, kemudian kita tekan enter. Nah, maksudnya kurung tutup enter. Itulah cara menjumlah sederhana untuk pemula. Sekarang pengoperasian tabel agar lebih menarik. Terlebih dahulu, baris yang tidak terpakai yaitu kolom 20 ini kita hapus. Nah, cara menghapus baris tidak terpakai itu klik pada barisnya, berarti pada baris ke-20 ini kita tekan edit delete alt ed, berarti yang ditekan adalah untuk menghapus baris kita tekan alt d, menghapus baris yang tidak terpakai. Agar tabel terlihat lebih menarik, kita harus memodifikasi garisnya. Nah, misalnya di sini untuk outline atau garis luar, berarti saya blok terlebih dahulu. Kita tekan border, kita bikin garis yang lebih tebal ini. Nah, ini garis lebih tebal. Berarti nanti garis tepi luar lebih tebal. Garis antara judul dengan nama barangnya kita kasih garis double, berarti disorot terlebih dahulu seperti ini. Kita tekan border, kita tekan button double border, ini yang double. Nah, berarti garisnya double. Nah, begitu juga untuk bawah, untuk membedakan penjumlahan kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Jadi sorot untuk penjumlahan kita kasih double. Berhubung tadi sudah disorot, sudah dipilih yang double, berarti kita tinggal klik saja, otomatis dia garis double. Tabel bisa juga diberi warna. Untuk memberi warna, misalnya judulnya ini kasih warna, kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Pada color atau fill color kita klik saja, kita pilih warnanya, misalnya biru muda seperti ini. Begitu juga hurufnya bisa diberi warna yang berbeda. Sorot dulu seperti ini, sorot, kemudian kita kasih warna yang berbeda, misalnya merah. Nah,
Itulah cara membuat tabel beserta isinya dan memformatnya. Untuk membuat kolom tanda tangan, di sini kalau memang posisinya pas bisa taruh di sini. Nah, ini di sini kita bisa membuat rata tengah, tinggal sorot saja seperti ini, tekan center. Begitu juga di sini. Tekan sorot center. Itulah cara membuat kolom tanda tangan. Untuk membuat garis bawah bisa disorot sekaligus seperti ini, tekan underline. Underline. Jumlah bisa dibikin tebal, jadi tebal. Berikutnya akan saya beri masukan tentang pengoperasian teks, dan ini sangat penting. Kadang kita menuliskan teks baik sengaja maupun tidak sengaja, huruf kapital semuanya seperti ini, ataupun sebaliknya huruf kecil semuanya. Untuk merubah teks dari huruf besar ke huruf kecil ataupun sebaliknya, nah, di sini adalah huruf kapital semua akan dirubah menjadi setiap awal kata saja yang huruf kapital. Caranya di sini saya taruh di tepi saja seperti ini, di tepi sebelah kanan di sini. Untuk merubah teks dari huruf kapital menjadi huruf kecil, kita tekan sama dengan, dan fungsi yang digunakan adalah fungsi proper. Proper yaitu merubah setiap awal kata menjadi kapital, sedangkan berikutnya huruf kecil. Akan saya coba proper kurung buka, teks yang akan dirubah yaitu ini, kemudian kurung tutup, tekan enter, maka disitu akan berubah setiap awal kata menjadi huruf besar dan berikutnya menjadi huruf kecil. Soalnya jika kita merubah satu persatu itu akan makan waktu lama dan tidak praktis. Di sini kita tinggal mengcopy saja dengan menekan Ctrl C, kemudian tarik ke bawah, seperti ini, tekan enter. Otomatis semua yang teks yang berada di kanan itu dirubah di sini. Kemudian cara memindahkan hasil ini ke posisi nama barang itu bukan dengan cara di copy ataupun di move, tapi dengan cara mengcopy value-nya atau isinya. Perlu diketahui di sini mengcopy pada dasarnya mengcopy adalah mengcopy selnya. Sebagai contoh ini saya tekan copy. Nah, misalnya saya taruh di sini paste, itu berarti bukan mengcopy pasir pasang, tapi mengcopy rumusnya. Seandainya di paste di sini, berarti yang tercopy bukan pasir pasang, tapi rumus dari ini yang berisi nama barang, yaitu proper dari nama barang. Agar tercopy isinya, kita mempergunakan paste value atau paste spesial dan memilih value. Agar tercopy isinya, kita mempergunakan paste spesial. Kita sorot terlebih dahulu ini seperti ini, kita tekan Ctrl C, ya, atau dengan cara mengcopy ini kita copy, kemudian taruh posisi kursor pada lokasi pastenya, yaitu di sini. Kita klik kanan, pilih paste spesial, ini paste spesial, kemudian kita pilih value. Berarti yang tercopy adalah isi selnya. Nah, kita pilih value. Ini kita OK. Maka di sini sudah jadi isinya dan bukan rumusnya, tapi pasir pasang.
pada area penulisan tertulisnya pasir pasang, jadi bukan rumusnya. Beda dengan mengcopy biasa, misalnya pasir pasang tadi saya copy ke atas, isinya proper, copy ke atas isinya masih tetap proper, cuma posisi selnya berbeda. Ini B4, ini B5. Itulah cara mengcopy value, mengcopy nilainya. Kemudian di sini kalau merubah awal kata menjadi huruf besar itu adalah proper. Nah, kalau merubah jadi huruf kapital itu upper. Mulainya sama dengan menekan sama dengan, pilih upper. Nah, kurung buka, sel yang mau kita kapitalkan, kurung tutup, enter. Maka di sini berubah menjadi huruf besar semua, itu upper. Kalau merubah menjadi huruf kecil itu proper. Jadi perlu dicatat juga bisa. Nah, proper, kurung buka. Misalnya satuan mau ke saya maaf ini bukan proper tapi lower. Lower mengubah menjadi huruf kecil. Misalnya satuannya akan saya ubah menjadi huruf kecil. Klik di sini, kurung tutup, enter. Maka di sini berubah menjadi huruf kecil. Kemudian di copy ke bawah seperti ini, enter. Nah, ini saya copy value-nya atau nilainya, berarti tekan copy, jadi sama di copy. Cuma pada saat mengklik di sini, klik di posisi pastenya, pilihnya adalah paste spesial. Ini, ya. Kemudian pilih value, ini value. Oke, maka di sini yang tercopy adalah value-nya atau nilainya. Ini rate, jadi bukan lowernya. Nah, itulah pengoperasian teks pada tabel. Ini sudah tidak terpakai, berarti saya hapus. Seperti yang sudah saya janjikan di depan, di sini saya akan membahas mengenai macam-macam format angka. Angka secara umum kita menuliskannya harus mutlak angka murni. Nah, katakanlah saya akan menulis angka 1500. Nah, sekarang untuk membedakan antara format currency dengan format mata uang. Seandainya ini saya format dengan format currency, maka di sini number, format pilih currency. Nah, mata uangnya di sini pakai simbol rupiah. Berarti kalau tidak memakai berarti kita pilih non ya. Nah, ini memakai berarti rupiah. Oke. Nah, inilah seandainya kita memakai format currency. Berarti mata uangnya mepet dengan angkanya. Nah, kemudian yang satunya akan saya coba memformat dengan accounting. Number, accounting ini. Accounting pakainya RP juga. Berarti bedanya currency dengan accounting, kalau accounting itu dia rata kiri kanan. Kalau currency dia mepet, rupiahnya mepet dengan angkanya. Itulah perbedaannya accounting dan currency. Di sini bukan benar ataupun salah, tapi tinggal seleranya mau pakai yang mana. Nah, ini kekurangannya pada currency itu seandainya saya format currency ini. Ini seandainya digitnya beda-beda. Nah, seandainya digitnya beda-beda, dia jadi tidak rata. Tapi seandainya pakai accounting, walaupun digitnya beda-beda,
dia tetap rata. Misalnya ini saya format dengan format accounting, sorot number, formatnya accounting ini. Nah, ini dia tetap sama rupiahnya. Nah, kemudian di sini yang kadang menjadi kendala karena tidak tahu untuk angka teks. Misalnya angka yang panjang, misalnya nomor KTP, ataupun angka yang diawali dengan angka 0, misalnya nomor handphone. Nah, saya contohkan di sini menuliskan nomor handphone. Nah, misalnya 0, di sini 0 ya, 8152. Nah, misalnya nomor telepon ini, saya enter. Nah, di sini nolnya itu hilang, berarti Excel secara default itu tidak menerima 0 di depan. Berarti 0 di depan angka dianggap tidak ada. Nah, begitu juga nomor KTP, biasanya dia akan muncul eksponen kalau nomor yang terlalu banyak. Nah, untuk memunculkan angka 0 di depan itu kita mempergunakan angka atau format teks. Nah, kita gunakan format teks. Berarti di sini kita format terlebih dahulu. Ini tak hapus dulu. Ini kita sorot, ya, sorot. Kita pilih number. Kita pilih teks. Ini teks. Berarti walaupun kita menuliskannya adalah angka, tapi itu dibaca sebagai teks. Nah, misalnya 081522123456 misalnya. Dia nolnya tertulis, tapi ini adalah teks. Pada format teks, walaupun kita menuliskan sebuah rumus, itu tetap tertulis teks. Sebagai contoh, di sel lain saya tuliskan 100 tambah 100, muncul 200. Tapi pada saat kita menuliskan di sel yang diformat menjadi format teks, maka akan muncul tulisannya 100 tambah 100. Nah, berarti dia tetap murni teks, dianggap sebagai teks. Nah, penggunaannya bisa ditelaah sendiri untuk hal-hal apa saja. Nah, berarti setiap yang sudah diformat teks, apapun yang ditulis tetap dianggap teks. Nah, kemudian format tanggal, defaultnya format tanggal itu tanggal, bulan, tahun. Nah, pemisahnya itu bisa garis miring ataupun strip. Misalnya saya tulis tanggal 30 April. Nah, cukup menuliskan 2 digit saja, tahunnya sudah dianggap 2021. Saya enter. Format tanggal defaultnya tanpa dirubah, pemisahnya adalah garis miring. Berarti 30/04/2021. Di dalam format tanggal itu kita bisa memilih bentuk format tanggalnya. Nah, misalnya ini saya tuliskan lagi. Ini ada 3 macam penulisan tanggal. Nah, defaultnya tetap dia garis miring. Untuk merubah format tanggal, kita sorot terlebih dahulu. Kalau lebih dari 1, misalnya seperti ini, saya sorot terlebih dahulu, baru kita pilih number. Nah, di number ini kita pilih date, tanggal ya. Nah, ini. Tapi di sini akan saya coba satu-satu untuk membedakan. Yang paling atas terlebih dahulu. Di sini number, date, ini pilih date. Saya pilih yang hari, tanggal, dan bulan tahun lengkap ini. Oke. Berarti Jumat 30 April 2021. Nah, sekarang yang bawahnya number. Nah, saya cuma pilih tahun, tanggal, bulan, dan tahunnya saja. Ini. Oke, Mei. Nah,
Begitu juga yang paling bawah, saya akan coba format yang berbeda lagi. Nah, ini. Di samping menuliskannya dengan memilih, di sini kita juga bisa menuliskan secara langsung. Nah, cara menuliskan pemisahnya di sini mempergunakan custom, yaitu suka-suka kita, itu bahasa kitanya. Di sini pada custom, di sini pemisahnya bisa sesuka kita, bisa pakai strip, bisa pakai garis miring dengan pilihan yang ada di sini, ataupun kita bisa menulis langsung. Untuk tanggal di situ kita kodenya adalah DD 2 kali, DD. Untuk hari itu D 3 kali, 4 kali. Huruf besar maupun kecil itu sama saja. Berarti kalau DD berarti munculnya hari. Pemisahnya bisa kita sesukanya. Untuk ini misalnya koma. Nah, untuk tanggal berarti DD. Ya. Untuk pemisah strip. Sedangkan bulan kalau kita tekan M, bulan berarti mon, berarti kita tekan M. Nah, kalau M 2 kali berarti kita munculnya angka bulan 1, bulan 02, bulan 03 dan sebagainya. Kalau 3 kali berarti muncul singkatan dari bulan itu, misalnya Jan, Feb, Mar gitu. Kalau M 3 kali. Kalau M 4 kali berarti full Januari, Februari, Maret. Nah, berarti akan saya coba 3 aja ke ini. Sekarang tahun. Tahun itu dengan menuliskan Y. Kalau Y berarti 2 digit. Berarti 19, 20, 21 gitu. Agar muncul 4 digit, kita tulis Y. Seperti ini. Nah, saya oke. Berarti dia minggu karena kita menuliskan DD. Terus pemisahnya adalah koma. Ini tanggalnya 2 digit ya, karena DD. Ini Jun karena kita M-nya 3. Kalau saya menekan formatnya, ini M-nya 1 kali lagi, berarti dia tertulis lengkap Juni. Begitu juga number. Untuk tahunnya kita pilih 2 saja, harinya kita hapus kayak gini, DD, YY. Nah, berarti day, bulan, dan tahunnya 2 digit. Itulah cara memformat tanggal. Nah, sekarang waktu. Untuk memisahkan waktu, kita mempergunakan titik 2. Misalnya jam 07.2 seperti ini, 30. Nah, dia akan dianggap sebagai format waktu. Itulah cara menuliskan waktu seperti itu. Misalnya jam 8.15. Nah, cara menuliskan format waktu. Seandainya kita tidak menginginkan format yang lain, otomatis kalau dengan cara penulisan seperti itu akan diformat secara waktu. Nah, kecuali kita menginginkan format waktu yang berbeda, kita bisa menyorotnya terlebih dahulu. Kita pilih number, kita pilih time di sini. Di sini di time itu ada jam, menit, dan detiknya tertulis. Ini ada 2 pilihan. Ini jam, menit, dan detiknya. Nah, juga bisa pakai custom. Di sini ada HHMMSS. Itu berarti hour, minute, second. Kalau secondnya tidak diinginkan, kita bisa hapus seperti ini. Defaultnya pemisahnya titik 1. Kalau mau titik 2 berarti kita tulis saja di pada custom ini titik 2. Kemudian kita oke. Maka di sini 7.30, 8.15. Pada format kita juga bisa menuliskan waktu Indonesia bagiannya. Nah, di sini misalnya agar tertulis langsung pada number. Nah, ini custom tadi itu. Ini 2 aja. Nah, di sini kita bisa menuliskan WIB agar secara langsung dia nulis WIB. Kita oke.
Nah, seperti ini. Kita bisa langsung menuliskan teksnya. Namun, pada saat penulisan teks ini, untuk membedakan dengan angka, kita kasih petik 2. Berarti WIB-nya ini berupa teks, berarti kita kasih diapit dengan tanda petik. Demikian tadi pembahasan kita kali ini mengenai Excel dalam materi pembuatan tabel dan format angka. Memang untuk materi komputer, khususnya Excel, itu tidak butuh waktu dan ketelitian, terutama jika kita mau belajar secara detail. Jadi video untuk pembelajaran ini memang tidak bisa dibuat singkat karena harus detail dan materinya memang seperti itu. Nah, jadi memang harus panjang kalau memang menginginkan pemahaman yang lebih detail. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.